Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang hasil pekerjaan kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Imam Maulana Lorenza dengan NIM 024. Yang kedua ada Muhammad Haidar Rozik dengan NIM 057. Yang ketiga ada Reni Aprilia Linawati dengan NIM 024. Dan yang terakhir ada Nur Lailiawati dengan NIM 059. Islam di tengah arus liberalisasi. Liberalisasi dalam pendidikan Islam adalah penyebaran pemikiran keagamaan liberal dalam konteks lembaga-lembaga pendidikan Islam. Liberalisasi dalam pendidikan Islam harus diakui bahwa dunia barat berkepentingan untuk melakukan liberalisasi. Hal ini dilakukan untuk mencetak intelektual muslim yang pro terhadap pemikiran dan kepentingan barat dalam segala aspeknya. Modus intervensi barat dalam liberalisasi pendidikan Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Intervensi kurikulum sebagai panduan untuk membentuk produk pemikiran dan perilaku pelajar atau mahasiswa menjadi salah satu sasaran intervensi diantaranya. 1. Liberalisasi akidah Islam diarahkan pada penghancuran akidah Islam dan penerapan paham pluralisme agama yang memandang semua agama adalah benar. 2. Liberalisasi konsep wahyu ditujukan untuk menggugat otentisitas atau keaslian Al-Quran, Mushaf Utsmani, dan As-Sunnah. 3. Liberalisasi syariah Islam diarahkan pada penghancuran hukum-hukum Islam dan penghapusan keyakinan umat terhadap syariah Islam sebagai problem solving bagi permasalahan kehidupan manusia. Bantuan pendidikan dan beasiswa. The Asia Foundation telah mendanai lebih dari 1.000 pesantren untuk berpartisipasi dalam mempromosikan nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan masyarakat sipil dalam komunitas sekolah Islam di seluruh Indonesia. Tahun 2004, TAF memberikan pelatihan kepada lebih dari 564 dosen yang mengajarkan pelatihan tentang pendidikan kewarganegaraan yang kental dengan ide liberalis sekular untuk lebih dari 87.000 pelajar. Fakta lain, Amerika Serikat dan Australia juga membantu $250 juta dengan dalih mengembangkan pendidikan Indonesia. Padahal, menurut sumber diplomat Australia dikutip The Australian pada tanggal 4 bulan 10 2003, sumbangan tersebut dimaksudkan untuk mengeliminasi madrasah-madrasah yang menghasilkan para teroris dan ulama yang membenci Barat. Pembentukan jaringan intelektual Muslim yang menyuarakan liberalisasi pemikiran Islam. Jaringan intelektual ini diwakili oleh jaringan liberal yang berlabelkan Islam, bekerja sama dengan para intelektual, penulis, dan akademisi dalam dan luar negeri. Misalnya jaringan Islam Liberal atau JIL, yang banyak menyuarakan kebebasan berpikir dan pentingnya menginterpretasi ulang ajaran Islam. JIL sendiri menafsirkan ajaran Islam dengan beberapa landasan. 1. Membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam. 2. Mengutamakan semangat religio etik bukan pada aspek literasi teks. 3. Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka, dan plural. 4. Meyakini kebebasan beragama dan berkeyakinan. Islam di tengah arus IT. IT atau disebut dengan informasi teknologi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasi, dan atau menyebarkan informasi.
Perkembangan IT di era globalisasi ini sangat cepat. Perkembangan IT di era ini mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif bagi semua manusia. Dampak positif. 1. Mudahnya mendapatkan informasi tentang keagamaan. 2. Mudahnya melakukan komunikasi antara sesama manusia. Dampak negatif. 1. Informasi yang tidak tersaring sehingga menimbulkan hoaks. 2. Mudah terpengaruh dalam budaya barat. 3. Membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit. Optimalisasi literasi digital dalam perspektif Islam dengan cara 1. Menerima perkembangan zaman mengenai literasi digital dengan bijak. 2. Mengenal ragam sistem informasi di era digital yang aman dan terpercaya. 3. Membaca informasi dari beberapa referensi dengan selektif dan cermat. 4. Menggunakan literasi digital sebagai wadah menambah ilmu pengetahuan. 5. Menghindari kegiatan literasi digital yang mengandung unsur buruk, sara, yang bisa memecah persatuan dan kesatuan. Gaya hidup lifestyle muslim di tengah arus hedonisme. Al-Quran dan hadis terdapat petunjuk yang jelas tentang perilaku konsumsi manusia agar menjadi terarah dan dijauhkan dari sifat hina karena perilaku konsumsinya. Di masa sekarang, gaya hidup hedonisme banyak ditemui. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dengan cara membelanjakan atau mengkonsumsi barang secara berlebihan. Prinsip kesederhanaan ini juga berlaku bagi pembelanjaan. Orang tidaklah boleh berlaku kikir dan boros. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Pada zaman modern, perilaku konsumtif seperti hedonisme salah satunya sudah seperti menjadi hal yang lumrah bagi kebanyakan orang. Sedangkan dalam Al-Quran telah diatur 3 prinsip utama dalam mengonsumsi, yaitu yang pertama, halal, bersih, menyehatkan, serta kesederhanaan. Sebagai seorang muslim harus menjauhi perilaku konsumtif seperti boros, sombong, dan juga angkuh. Mulai dari sekarang kita harus membentengi diri dengan iman agar terhindar dari perilaku konsumtif yang hedonisme yang hanya menawarkan kenikmatan sesaat. Strategi meneguhkan identitas muslim di tengah arus global. Agama Islam adalah bekal utama bagi seseorang dalam hidup ini. Dengan Islam, seseorang akan hidup bahagia dan terbimbing dalam menghadapi pahit getirnya kehidupan. Sebaliknya, tanpa Islam, hidup seseorang tiada berarti dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Namun, sayang di antara manusia ada yang mengandaikan Islam yang merupakan agama dan bekal utamanya demi kesenangan dunia yang sesaat. Betapa meruginya orang itu. Dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat dengan tangan hampa dan terhalang dari kebahagiaan yang hakiki. Setiap muslim berkewajiban mempertahankan identitas muslimnya. Lebih dari itu, dia pun harus berupaya untuk masuk ke agama Islam secara total, kemudian istiqomah di atasnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatisy syaitan
innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Al-Baqarah ayat 208. Cara-cara meneguhkan identitas muslim di tengah arus global. 1. Sebagai umat muslim, hendaknya membekali diri dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya iman dalam diri seseorang muslim, maka seorang muslim tidak akan terpengaruh dengan adanya hal-hal negatif di tengah derasnya arus globalisasi. 2. Membentengi diri dengan hal-hal keagamaan yang berdampak positif bagi umat muslim. Yang ketiga, di tengah arus global, seringkali kita melihat banyak orang yang berperilaku kebarat-baratan dengan pakaian minim bahan. Oleh karena itu, seharusnya kita sebagai umat muslim hendaknya tetap istiqomah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan menutup aurat sesuai dengan syariat Islam yang merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah mendengar dan menyimak materi dari kami. Untuk itu, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah penyampaian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.